Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Trisyaputra, NIM 2216050132, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Untuk tugas tujuan setengah semester pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim, MAG, dan Bapak Rahmat Trihadi, MAG. Langsung saja saya akan membacakan materinya. Nah, yang pertama itu tentang pengertian tekstual. Tekstual merupakan istilah yang diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hubungan atau juga kaitan erat dengan teks. Kata teks dalam bahasa Arab disebut nas. Telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik yang khususnya dalam bidang hukum Islam di kalangan ulama usul fikih. Nas berarti lafal yang bermakna sesuai dengan ungkapan dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Alasan nas sendiri sebenarnya tidak disepakati, misalnya oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa nas ialah hal yang tegas, menunjukkan kepada makna yang sesuai dengan apa yang tersurat, tetapi masih dimungkinkan untuk mengambil makna lain, misalnya makna khusus untuk makna yang berpengertian umum. Sementara mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai suatu teks Al-Quran yang mengandung maksud secara jelas dan pasti. Pengertian kontekstual. Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian suatu rayaan atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, atau dengan pengertian lain, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Peter Salim mengartikannya dengan lingkungan sekitar. Kontekstual itu berarti sesuatu yang terikat atau tergantung pada konteksnya. Jadi, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang tidak hanya didasarkan pada pendekatan linguistik, tapi juga dipahami melalui situasi dan kondisi di mana teks itu diambil. Metode tekstual setidaknya dapat diberikan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Banyak melakukan pengajian nahwiyah atau bacaan yang berbeda-beda. 2. Melakukan pengajian asal-usul bahasa dengan melansir syair-syair Arab. 3. Banyak mengandalkan cerita atau pendapat sahabat dalam menafsiri makna lafal yang sedang dikaji. Adapun ciri-ciri metode kontekstual: 1. Memahami Al-Quran dalam konteksnya, serta memproyeksikannya kepada situasi masa kini. Kerangka konseptual pertama ini mencakup dua hal pokok: 1. Memahami Al-Quran dalam konteks. 2. Mengaitkan pembahasan tema atau istilah tersebut dengan tema atau istilah yang lain yang relevan. 2. Memproyeksikan pemahaman Al-Quran dalam konteksnya, yakni diperoleh lewat langkah pertama di atas pada situasi kekinian. Contoh tekstual. Sebagai contoh, salah satu kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual yang berangkat dari refleksi ke praksi setelah tafsir, Al-Misbah. Tafsir ini ditulis oleh Quraisy Shihab sekitar bulan Juni 1999 di Kairo. Kitab tafsir ini belum mewakili berbagai problem yang dihadapi umat Islam Indonesia, sebab pada akhir tahun 1900-an Indonesia mengalami perubahan politik dan dinamika pemahaman keagamaan. Misalnya, kebutuhan yang sangat mendesak untuk kesatuan Indonesia dengan perlunya dibangun hubungan sosial antar umat beragama, tetapi nampaknya belum terlihat dengan tegas pembahasan persoalan tersebut dalam tafsir Al-Misbah. Sebagai sebuah proses budaya, penafsiran Al-Quran yang sangat dipengaruhi ruang waktu sangatlah wajar jika melahirkan keragaman. Contoh kontekstual. Salah satu contoh yang agak baik dalam penggunaan pendekatan kontekstual ini adalah Farid Eshaq. Ia menempatkan hermeneutik Al-Quran dalam ruang sosial di mana ia berada, sehingga sifatnya bukan lagi keakraban yang bersifat umum. Eshaq merumuskan hermeneutik Al-Quran yang berporos pada kebebasan dan persamaan dengan pertimbangan aspek kontekstual di mana ia hidup. Menurut Eshaq, tidak ada tafsir dan takwil yang bebas nilai. Kelebihan dan kekurangan tekstual. Menurut Quraisy Shihab, pendekatan tekstual ini mempunyai keistimewaan dan kekurangan sebagai berikut. Pertama, keistimewaannya antara lain: 1. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. 2. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. 3. Mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektif yang berlebihan. 2.
kedua adalah kekurangannya antara lain: 1. Terjerumusnya sang musafir mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesusahan yang bertele-tele. 2. Seringkali konteks turunnya ayat atau kronologis turunnya ayat, hukum-hukum yang dipahami dari uraian nasai hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan kontekstual. Adapun kelebihan metode kontekstual diantaranya: 1. Mempertahankan semangat keuniversalan Al-Quran, sebab dengan penafsiran kontekstual maka nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap berjalan dengan perkembangan zaman. 2. Metode tafsir kontekstual merupakan sintesa dari metode analitis, tematik, dan hermeneutika, sebab metode analitis diperkaya dengan sumber tradisional yang memuat substansi yang diperlukan bagi proses penafsiran. 3. Metode penafsiran kontekstual akan membuka wawasan berpikir serta mudah dipahami sebab banyak data yang ditampilkan, namun penyampaiannya tetap sesuai dengan konteks pemahaman audiens. Adapun kelemahan tafsir kontekstual: 1. Hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh interes pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai Al-Quran dengan kondisi masyarakat. 2. Dengan semangat tafsir kontekstual terkadang melahirkan ketergesa-gesaan menafsirkan ayat Al-Quran yang merupakan otoritas Allah untuk mengetahui maknanya. 3. Usaha tafsir kontekstual terkadang menitikberatkan sebuah penafsiran pada satu aspek, misalnya aspek kondisi sosial semata. 4. Tafsir kontekstual memotivasi seseorang untuk cepat merasa mampu menafsirkan Al-Quran. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.